Apa aku jual cincin ini aja ya? Biar mereka bisa tetap hidup dan bisa lunasi hutangnya. Aisyah. Dimas sedang tidak baik-baik aja. Mendingan lo pulang. Kasihan Dimas. Mas Dimas? Apa Mas Setia? Mas Dimas lagi nggak baik-baik aja. Maksudnya gimana? Mas Dimas sakit? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata cuma bayangan aku aja. Rasanya aku nggak bisa ngelepasin cincin ini. Karena ini satu-satunya ikatan yang ada antara aku sama Mas Dimas. Mana mungkin aku jual? Ya Allah. Aku nggak boleh mikirin diri aku sendiri. Nasib mereka lebih penting daripada cincin aku. Kamu mau kemana? Aku mau jual cincin kawin, Bu. Enggak, jangan Aisyah. Ibu sama bapak nggak bisa terima itu. Tapi Bu, Aisyah, kita akan cari jalan untuk mengatasi masalah kita sendiri. Kamu jangan menjual cincin kawin kamu itu. Bu, cincin kawin itu cuma simbolis. Lagian juga kan Ibu sama Bapak kena masalah karena aku. Enggak Aisyah. Ibu nggak bisa terima itu. Udah sekarang kamu masuk aja. Bu, udah masuk aja. Bu. Maaf ya Mas Cuki, saya nggak bisa bantu. Gak apa-apa. Saya yang harusnya berterima kasih. Sudah merepotkan. Makasih banyak ya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Silakan. Wen, apa kabar lo? Baik. Wen, sorry, gue lagi butuh uang nih. Kira-kira lo bisa pinjemin nggak? Sorry, tadi pagi gue baru bayar angsuran motor. Oh, ya udah nggak apa-apa. Thank you ya. Ya, sama. Maaf bos, saya boleh pinjem uang bos? Aduh, kamu ini duit. Kamu nggak ngeliat apa pengunjung lagi sepi? Iya bos, saya ngerti. Cuman saya lagi banyak keperluan banget bos. Aduh, nggak bisa. Udah nggak ada. Cari yang lainnya aja. Bos. Siapa lagi ya? Bro. Iya, Bang. Lu bisa tolongin gue nggak bro? Tolongin apa? Gue lagi butuh uang bro. Lu bisa pinjemin gue? Ya, boro-boro ada duit, Bang. Jualan sepi kayak gini. Tolongin bro. Ya, kalau ada juga gua kasih. Aduh, capek deh mah banget.
kalian? Hah? Lihat dong, ini berantakan semuanya. Bisa sabar nggak? Nggak bisa. Saya lagi ada urusan. Bodoh amat. Emang mau kerjain kerjaan rumah tangga terus? Memang harus begitu. Nggak mau. Harus saya bilang, kalau nggak saya usir kalian dari rumah ini ya. Cepet. Saya laporin Dimas ya. Hah? Saya laporin ini. Nggak takut. Oh gitu. Gak usah nantang-nantangin segala deh. Cepetan, Anda kerjain pekerjaan rumah Anda. Mau ngetes? 1, 2. Lama ya. Cepet. Aduh, Mama. Aduh. Ampun, Mama Ya ampun, Mama kecapean kayaknya. Aduh, pusing ya? Oh my God. Wah, kakinya sakit. Aduh, Hah? kenapa Ma? Kayaknya kaki Mama patah deh. Patah. Aduh, OMG, kasihan banget. Tiba-tiba kakinya patah gitu. Tapi sayangnya, saya tahu tuh Anda hanya pura-pura aja, ya kan? Gak usah lebay. Cepetan kerjain. Banyak alasan ya Anda itu ya. Bianca sayang. Apa, Ma? Boleh tolong ambil tongkat, sapu atau apa untuk Mama jalan ya? Aduh, ya ampun parah banget nih. Sakit Mama, aku banget, sakit kasihan. banget. Aduh, keterlaluan ya. Kalau Anda mau pura-pura ya, mau ngebohongnya sama anak TK. Jangan sama saya. Ya, baru percaya. Udah gak usah pakai apa deh, payung-payung segala. Shh, Berisik wanita konde. Udah deh, Mama kan lagi sakit, Ma. sakit apa orang pura-pura doang. Cepetan kerjain. Nggak mau, capek. Saya mau pulang ke rumah Mas Irwan. Mama, kok Mama pulang sih? Mama kenapa pulang ke rumah Papa? Aku di pavilion sendirian dong. Bianca, cantik. Rumah Dimas adalah rumah kamu juga. Kalian suami istri kan? Ini hak kamu. Jangan sampai si wanita berkonde ini sok penguasa di rumah ini. Anda itu halunya tingkat tinggi ya. Udah berkali-kali lihat kan Dimas anak saya itu cuekin anak Anda itu. Kok masih gak sadar diri sih? Ih, gak tau malu. Apa lihat-lihat? Gak suka saya suruh-suruh. Anda itu memang harus kerja di sini. Sayang ya, kaki saya lagi sakit banget. Kenapa emangnya? Kalau enggak, abis tuh konde sama saya hancurin wanita berkonde. Oh, saya juga akan acak-acak rambut kamu sampai berantakan, sampai rontok semuanya apa. Makin diacak makin seksi. I don't care. Ngeles ya, belaga. Balik ke tempat Pak Irwan lagi. Total ya pura-puranya. Ma udah deh, Mama Siska beneran sakit kok. Ngapain gue di sini? Ini lagi. Bianca, kamu ngapain masih bengong di sini? Hah? Mau ikut-ikutan pura-pura kayak mama kamu itu? Ya. Kok enak-enakan aja di sini? Emang Anda tuh siapa di sini? Cepetan! Lagi, Ma. Beresin rumah. Cepet. 1, Iya, ke dapur. 2, 3, 4. Kenapa semuanya harus ditrek-trekin terus sih? Kayak tinggal di hutan aja. Seling. Aku lega akhirnya bebas dari semua masalah. Nggak capek, kalau di sana capek banget. Aku mau istirahat sekarang. Ibu Lydia, ngapain ada di sini? Iya, Bu Siska. Saya kan mau ngerawat kaki kamu itu yang patah, ya kan? Nih, udah saya bawa alatnya. Oke? Enggak perlu. Ayo saya rawat. Apa? Berani kamu menyerang di rumah saya sendiri? Berani? Kamu dengar ya, ini berulang kali saya sampaikan ya. Rumah ini bukan lagi punya rumah kamu. Rumah ini sudah diwariskan ke anak saya, Dimas. Dan selama Dimas pergi, semua urusan rumah udah diserahkan pengawasannya kepada saya. Bukan hanya rumah aja, termasuk orang-orangnya. Paham? Udah sini. Saya rawat itu kaki kamu. Yuk, sini. Enggak. Ayo, biar saya rawat. Nggak usah. Ayo.
Kok mundur terus ini? Sini, ayo. Nggak usah. Ini. Dia kabur. Tuh kan bener. Emang dasar nenek sihir tukang bohong. Dia mau kibulin saya. Emangnya bisa? Baru dibawa beginian aja udah takut dia. Pak, gimana? Gak ada hasil. Iya, kita masih terus berusaha, Bu. Ya Allah, harus gimana ini? Bu, Ibu gak usah khawatir ya. Insya Allah, Allah akan bantu solusinya, Bu. Aku yakin banget, Bu. Ya udah, aku istirahat ya. Bapak juga mau istirahat, Bu. Aisyah, kamu jadi jual cincin kamu ke saya? Udah miskin, sombong lagi. Dibantu nolak, ditegur nggak mau jawab. Jamila, Iya mas, orangnya udah mau nyampe. yang bener. Iya. Iya bener mas. Ya udah, aku samperin dulu ya mas ya. Bude, alhamdulillah, akhirnya Bude sampai juga. Apa kabar Bude? Afe. Alhamdulillah. Bude, aku ini loh Bude, aku mau nanya sama Bude. Bude itu kan sudah berpengalaman selama lebih dari 40 tahun sebagai dukun bayi. Aku tuh mau nanya Bude, Bude lihat gak? Nah, perempuan yang di sana tuh Bude, yang lagi hamil itu Bude. Gimana menurut pendapat Bude tentang perempuan dan anaknya itu loh Bude? Berdiri di sini, kenapa rasanya nggak nyaman ya? Kayak ada yang ngeliatin aku diam-diam. Bu Jamila, ternyata dia ngikutin aku sampai sini. Dasar orang jahat. Tapi aku nggak takut. Nggak akan aku biarin dia sakitin aku atau jadiin aku. Ajar. Berani dia ngeliatin aku sampai nyolot begitu. Lihat aja kamu Aisyah ya. Akan kurebut anakmu dan jadi milikku.
Iya Mbak, mau pergi kemana? Ya, jalan aja nanti saya kasih tahu. Bude, Bude, Bude udah aman Bude. Sini, sini Bude. Aduh, hampir aja perempuan itu ngeliat Bude. Untung Bude cepet ngumpet kalau nggak ketahuan. Jadi gimana Bude? Gimana menurut Bude? Pendapat Bude tentang perempuan tadi sama anaknya itu gimana? Udah, tenang aja kamu Jamila. Anak itu udah pastikan akan jadi anak kamu. Biar rencana ini berhasil, dia nggak boleh tahu kalau kita kenal. Jadi mulai saat ini kita jangan saling sapa, ya. Gitu Bude. Udah kamu sekarang pulang aja. Semua ini akan Bude urusin. Pokoknya Bude pastikan begitu anak itu lahir akan jadi milik kamu. Kamu itu keponakan kesayangan Bude. Jadi apapun akan Bude lakukan biar kamu itu bahagia. Makasih Bude, makasih. Udah, aku pamit Bude ya. Hati-hati. Makasih ya. Makasih Mbak. Selamat malam Bu, silakan dilihat-lihat dulu. Saya lihat-lihat dulu ya. Pak, ya ampun, perhiasannya bagus-bagus banget. Mama ada yang suka? Belum sih Pak, tapi ada yang aku suka. Ya udah, kalau gitu Mama pilih-pilih aja dulu. Papa mau ada meeting sama Pak Setia di kafe sudah sana. Baik Pak. Ayo Pak Setia, mari Pak. Ini Bu. Ini yang berapa karat ya? Nih. Isi Mas. Mbak, maaf Mbak, di sini jualan perhiasan yang bagus. Kalau Mbak yang nyari yang KW, mending Mbak ke toko sebelah aja. Oh. Mbak, kalau mau lihat-lihat jangan di sini Mbak, nanti ganggu pelanggan saya. Enggak, saya nggak mau ngeliat-ngeliat Mas. Saya mau ngejual cincin. Kira-kira kalau dijual harganya berapa ya? Sebentar ya Mbak, saya tanyakan dulu.
Alhamdulillah. Suatu kehormatan, Pak. Finally, Bapak mau kerja sama dengan perusahaan saya. Sebenarnya saya sudah lama ingin berinvestasi di perusahaan Bapak. Karena saya yakin perusahaan Bapak ini kedepannya akan berkembang secara besar. Apalagi anak perusahaan Bapak ini saya lihat prospeknya sangat bagus. Iya, itu sudah sangat jelas, Pak. Sudah menjadi target untuk saya dan tim. Semakin tahun, ya years by years itu harus berkembang. Ya, amin. Ya, insya Allah Bapak tidak salah untuk mengambil keputusan ini. Ya, saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik. Ya, pasti. Oh ya, silakan diminum kopinya. Ya, terima kasih. Ini cincin, Mbak. Iya, Pak. 20 juta gimana? Bapak bercanda ya? Itu berlian langka loh, Pak. Suami saya bilang itu kalau dijual harganya paling rendah aja 150 juta. Cuma karena saya lagi kepepet, saya jualnya murah, Pak, 100 juta. Mbak, cincin ini saya bayarin 20 juta. Itu udah bagus. Enggak, Pak, saya nggak bisa. Ya udah, 25 juta deh. Maaf, Pak, belum bisa. Kalau misalnya emang toko ini nggak mampu, saya cari toko lain aja. Enggak. Perempuan kayak Mbak, mana mungkin punya cincin semahal ini? Atau jangan-jangan Mbak dapat cincin ini dari nyuri? Bener kan? Atau Mbak saya laporin ke polisi? Udahlah, terima aja penawaran saya 25 juta tadi. Mau urusan sama polisi? Saya emang miskin ya, Pak. Tapi saya bukan mencuri. Kembalikan cincin saya. Balikin. Sembarangan aja, Mbak. Saya laporin Mbak ke polisi nanti. Bapak yang sembarangan. Mbak, tunggu Mbak. Mbak, tunggu. Mbak lagi kepepet dan perlu uang ya? Ya, kalau misalnya memang kepepet uang dan butuh uang, daripada cincin itu dijual, gimana kalau cincin itu digadaikan ke saya? Nanti sewaktu-waktu kamu punya uang, kamu bisa kembalikan lagi. Itu bisa diambil lagi sama kamu. Gak ada, Ibu. Nah, iya, dengan jaminan cincin itu di tangan saya, kamu bisa saya kasih 50 juta. Kamu gak usah khawatir, saya jamin cincin itu aman di tangan saya. Ya, nanti saat kamu bisa kembalikan 50 jutanya, cincin itu bisa di tangan kamu kembali. Tapi, maaf Bu, kenapa Ibu mau bantuin saya ya? Saya cuma mau nolong kamu. Saya ingat masa-masa saya dulu waktu susah ya. Jadi ketika saya lihat kamu kondisinya mirip seperti saya dulu, jadi hati saya tergugah untuk membantu kamu. Tenang aja, saya nggak nipu kamu. Kamu ada nomor rekening? Saya bisa transfer kamu sekarang. Tapi saya nggak punya rekening, Bu. Kalau bisa saya butuhnya cash. Nggak masalah sih, tapi saya nggak bawa cash segitu. Atau saya tarik lagi dana saya. Saya mau pinjam ATM suami saya dulu. Kamu bisa ikut kok. Nanti selesai dari sana, kita sama-sama ke ATM. Ya, mari. Ikut saya. Ada apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Sepertinya kurang bulat dikit. Oh. Ya, sebentar saya ambil dulu sebentar ya. Oh ya, silakan.
Mbak tunggu di sini sebentar. Saya mau temui suami saya dulu. Nggak lama kok. Ya. Lama banget ya. Pa? Loh, Ma, kok cepet banget? Udah selesai belanjanya? Belum, Pa. Pinjam ATM kamu sebentar, Pa. Ya, sebentar. Udah selesai belanjanya. Belum. Ini dia mau pakai ATM saya. Oh. Pa, ini bukan berbelanja. Terus buat apa? Nanti aku cerita. Aku buru-buru. Bu, kalau boleh biar saya kawal. Terima kasih. Mah, tapi jangan dihabisin ya. Enggak lah, Pa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ayo, Mbak. Ya. Kayak Aisyah. Pasat ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Baik, Pak. Ya. Kamu tunggu di sini sebentar. Saya cuma bawa cash 20 juta. Jadi saya harus ambil lagi ATM ke dalam. Iya, Bu. Ini sejumlah 50 juta. Kamu pegang dulu. Kamu kasih fotokopi KTP ke saya dan nomor handphone kamu. Jadi nanti kita bisa kontak-kontakan. Kalau nomor handphone saya nggak ada, Bu. Kalau KTP saya punya. Yaudah, udah saya foto. Ya. Oke, udah saya foto ya. Oke. Kamu nggak ada nomor handphone ya? Yaudah, ini kamu simpan kartu nama saya. Jadi nanti suatu waktu kamu mau ambil cincinnya, kamu bisa hubungi saya. Maaf, Bu. Tapi apa saya juga boleh minta fotokopi KTP Ibu? Oh, bukannya saya nggak percaya, cuman kita kan nggak saling kenal, Bu. Iya, saya paham. Tentu saja boleh. Saya bawa KTP kamu, sayang. Makasih, Bu. Semua sudah kamu pegang. Boleh saya minta cincinnya kamu?
Tolong dijaga baik-baik ya, Bu. Karena itu cincin dari suami saya. Pasti, kamu gak usah khawatir. Cincin ini aman di tangan saya. Kamu mau naik apa? Mau saya antar? Oh, nggak usah. Saya naik bis depan halte aja. Ya, kalau gitu. Sekali lagi makasih ya, Bu. Sama-sama. Hati-hati ya. Kalau berjalannya perusahaan saya sendiri sudah around ya mungkin 10 tahun, Pak. Saya juga memperhatikannya, kok. Sudah lama saya perhatikan. Pak, maaf lama ya. Ini ATM-nya. Nah, iya. Mah, tadi kan Mama cerita tidak buat pakai belanja. Lalu buat apa? Aku habis nolong orang, Pak. Nolong siapa? Tadi ada perempuan, aku ketemu di toko emas. Dia kayaknya butuh uang dan dia mau jual cincin ini. Ini kayaknya cincin kawinnya dia sangat berharga. Aku ingat masa-masa susah dulu, Pak. Aku kasih 50 juta, ya dia jaminkan cincin ini ke aku. Ini cincinnya bagus banget, Pak. Kayaknya limited edition deh. Ini cincinnya, lihat. Coba Bapak lihat ya. Cincin itu teh buat mama ya? Iya, Bu. Pas banget, thank you. Aisyah? Itu cincinnya bagus banget. Kayaknya baru deh. Cincin dari mana ini? Coba lihat. Dikasih sama Mas Dimas, Bu. Oh, gitu. Coba Mama lihat. Mama kasih tahu ya, semua barang-barang yang dibeliin Dimas itu pasti asli dan mahal harganya. Simpan baik-baik. Bagus sih, Mah. Nggak apa-apa. Kalau cuma bantu orang, Papa dukung. Ini pasti mahal banget, Pak. Soalnya langka, Pak, berlian yang kayak gini. kok mirip banget sama cincinnya Aisyah. Gua gak mungkin salah, karena berliannya kan langka. Dan Dimas sempat cerita kalau dia beli berlian mahal itu khusus untuk Aisyah. Bu, kalau boleh tahu, nama perempuan pemilik cincin itu siapa? Saya nggak sempat kenalan, Pak. Tapi saya sempat foto KTP-nya. Sebentar. Boleh lihat? Ini foto KTP-nya. Bu, perempuan ini di mana sekarang, Bu? Ya, soalnya saya kenal. Boleh kasih tahu saya, Bu? Tadi sih saya pisah di ATM Center. Kayaknya dia mau menuju halte busway. Terima kasih, Bu. Ini HP-nya. Pak, sebentar, Pak ya.
kasih. Kok nggak ada ya? Tadi ibu bilang Aisyah menuju halte bus. Rame banget orang. Apa Aisyah ada di sana? Aisyah. Dia naik ke bus itu. Aku nggak mungkin naik bus bawa uang banyak ini. Kan banyak copet. Gimana kalau nanti dicopet? Enggak. Mendingan naik taksi. Aduh. Kok nggak ada? Apa gue salah lihat? Berarti perempuan yang gue lihat tadi itu bukan Aisyah. Taksi ya? Aisyah kemana lagi sih? Apa mendingan gue balik lagi ke Patino? Siapa tahu Aisyah kasih nomor telepon. Kayaknya kepepet gitu. Kayak dia jual ini deh. Pak, Bu. Maaf, barusan saya tinggal. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Bu, boleh saya nanya? Silakan, Pak. Perempuan yang ngadain cincin tadi ke ibu itu apa ninggalin nomor telepon atau alamat? Enggak, Pak. Katanya juga nggak bawa HP. Alamatnya juga di KTP itu aja.
alamat yang di KTP Aisyah kan alamat rumah Dimas. Tapi saya ninggalin kartu nama saya kok Pak. Dia pasti akan hubungi saya untuk ambil cincin ini karena ini katanya sangat berharga buat dia. Alhamdulillah. Nanti kalau seandainya Aisyah telepon ibu, boleh bapak atau ibu langsung kabarin saya. Karena saya beneran mencari perempuan ini, Bu. Baik Pak. Emangnya siapa sih perempuan tadi? Bapak kenal dia? Iya Pak, saya kenal baik. Aisyah itu perempuan yang paling baik yang pernah saya kenal. Jadi saya mohon kalau memang nanti Aisyah nelfon ibu, boleh tolong ibu kabarin saya. Baik Pak. Ya udah, nanti kita saling kontak aja. Nanti kalau ada kabar, saya akan info. Ya siap Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Bapak terima kasih sekali lagi atas kontraknya. Iya, sama-sama Pak. Permisi. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Mudah-mudahan Bapak sama Akbar bisa secepatnya dapat pinjaman uang. Assalamualaikum. Malam-malam gini, siapa sih yang datang? Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya ini tetangga baru Ibu, nama saya Nek Darsi. Saya baru pindah samping rumah Ibu. Oh, gitu. Kenalkan nama saya Yanti, Nek. Maaf ya, ini kebetulan saya bawa makanan khas dari kampung saya untuk Ibu Yanti. Anggap aja ini sebagai perkenalan kita. Waduh, kok repot-repot sih Nek Darsi ini. Makasih. Mari, silahkan duduk. Iya, terima kasih. Maaf nih, nggak ada apa-apa, Nek. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu. Sebetulnya nggak usah repot. Nggak apa-apa, ada yang cuman air. Iya. Silahkan diminum, Nek. Iya, terima kasih. Mari. Iya. Bismillah. Nek Darsi di Jakarta sendirian? Iya, saya ini kan pekerjaannya tukang urut. Tapi kayaknya Ibu lagi capek ya? Apa mau coba saya urut? Sini deket coba. Iya benar, Nek. Beberapa hari ini rasanya saya agak kurang enak badan, pada pegel-pegel semua. Iya, coba sini. Coba saya urutin ya. Ya. Wah, enak banget ngurutnya, Nek. Alhamdulillah kalau suka. Tapi sebenarnya saya ini dukun bayi. Di kampung saya suka mijit-mijitin orang hamil sama bayi. Perempuan hamil
Yang udah saya pijit, mereka itu merasa enak, lancar. Bayinya pun kalau udah saya pijit, nggak pernah rewel. Oh, kebetulan Nek, di sini ada perempuan hamil yang tinggal sama kita. Anaknya tuh baik dan rajin. Nanti kapan-kapan Nek Darsi bisa pijit dia ya, biar dia juga bisa merasakan rileks. Oh, boleh. Nanti ajak aja ke rumah. Kan cuman deket ini. Dan kalau tetangga, saya kasih gratis pijitnya. Wah, Nek Darsi ini orangnya baik banget ya. Makasih banyak ya. Sama-sama. Mari diminum lagi. Iya. Mari. Bismillah. Tuh uang untuk bayar utangnya Pak Marzuki. Lunas ya? Ya udah, Sekarang mana barang-barangnya? tuh ada di dalam, ambil aja sendiri. Dan tuh gerobaknya ada di samping. Udah cepetan masuk. Astagfirullahaladzim. Punya perasaan banget sih. Ya Allah. Aku harus kuat. Bismillah. Ayo Aisyah, masih bisa.
banget sih Aisyah ngedapetin barang-barang yang disita sama penagih utang itu. Kamu boleh aja merasa menang sekarang Aisyah. Tapi lihat aja nanti. Anak yang dalam kandungan kamu akan jadi milikku. Itu ya, Nek? Ayo. Enak, gurih, renyah loh, Nek. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Ya Allah, Aisyah. Akbar. Akbar. Ada apa, Bu? Buruan itu tolongin Aisyah. Aisyah? Loh, itu gerobaknya kenapa bisa balik lagi? Udah cepetan sana tolongin. Aisyah? Kamu gimana caranya bisa dapetin gerobak ini lagi? Kamu tuh lupa ya, kamu kan lagi hamil. Kalau kenapa-napa sama kandungan kamu gimana? Iya Aisyah, kamu kok nekat banget sih? Hah? Tapi Ibu heran kok kamu tiba-tiba bisa bawa gerobak ini lagi? Ya ampun, jadi kamu itu perempuan hamil yang tinggal di rumah Bu Yanti ini yang tadi Ibu ceritakan? Aduh, ya ampun nak, kamu itu kan lagi hamil. Orang hamil itu benar nggak boleh bawa barang berat-berat seperti ini. Bahaya loh buat kandungan kamu. Maaf Nek, saya tadi ngeliat nenek pas mau naik ojek. Oh iya ya, bener. Nenek tadi mikir juga kayaknya pernah ketemu sama kamu. Pernah lihat kamu. Ini Aisyah, Nek Darsi namanya. Dia tetangga baru di sini. Dia ngontrak rumah di samping sebelah. Pekerjaannya dukun bayi. Nek Darsi ini pinter mijit loh Aisyah. Dia bisa mijit ibu hamil sama bayi. Hebat banget mijitnya. Tadi ibu dipijitin sebentar, terus badan ibu jadi berasa lebih segar lagi. Iya, nanti nenek juga mijit kamu biar badan kamu sehat ya. Enggak usah Nek. Sudah, nggak usah sungkan-sungkan. Ya Allah, kenapa ya? Kok aku liatin nenek ini malah gak enak perasaan aku? Astagfirullahaladzim. Aku gak boleh suzon. Yaudah kalau gitu, masuk duluan ya, aku capek banget. Aisyah, tunggu. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Gimana kamu bisa dapetin gerobak ini lagi? Udah aku lunasin semuanya, Mas. Hah? Apa? Maksud kamu udah bayarin semua hutang Bapak? Tunggu. Kamu dapetin uang sebanyak itu dari mana? Ya udah, sekarang obrolannya kita pindah ke dalam aja ya Bu.
Saya kasihan sama Aisyah. Dia kan lagi hamil. Tadi habis dorong barang banyak ini. Dia tuh cepat harus istirahat. Takutnya nanti kenapa-napa kandungannya ya. Ya udah Aisyah, kamu masuk dulu ya istirahat. Nenek antar. Bisa jalan sendiri, Nek? Enggak apa-apa, nenek biasa ngurusin orang hamil. Udah jangan takut, percaya sama nenek ya. Ayo, enggak apa-apa, ayo. Ayo duduk ya, duduk sini. Sini, duduk. Nenek mau pijit kamu. Nggak usah, Nek. Aisyah, udah Nek Darsi ini ahlinya kok. Kamu gak usah khawatir ya. Coba kaki kamu selonjorin. Nenek akan pijit kaki kamu. Ayo. Tapi saya nggak pegel, Nek. Oh, nggak apa-apa. Oh, awas. Iya. Jangan percaya. Nenek ini sudah 10 tahun megang orang hamil. Kamu jangan khawatir. Nanti kalau nenek pijit, badan kamu jadi kuat, kandungan kamu ini juga kuat. Dan bayi kamu di dalam bisa sehat. Ya, nggak apa-apa. Aisyah, Nek Darsi ini udah bisa dipercaya kok. Udah nggak apa-apa. Dukun bayi itu lebih hebat daripada dokter kandungan. Bener Nek, aman. Iya. Udah Akbar, kamu gak usah sok tahu. Biarin aja Nek Darsi mijitin Aisyah. Itu kan juga demi bayinya. Syukurlah semuanya baik kamu baik, kamu juga sehat. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga aja bayi aku gak kenapa-napa dipegang nenek ini. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Makasih banyak ya Nek. Iya, sama-sama. Mari saya antar sampai depan. Iya, ayo. Bismillah. Awas. Hati Nek. Iya. Bisa Nek? Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, cincin kamu kemana Aisyah? Jangan bilang kamu jual cincin kamu untuk bisa bayarin utang bapak. Aisyah. Ya Allah, Aisyah itu benar. Kamu jualan cincin kamu. Enggak aku jual kok. Aku cuma titipin aja cincin aku sama perempuan yang baik hati. Dia mau nolongin aku, dia mau ngasih aku uang 50 juta. Nanti kalau misalnya aku udah punya uang, aku bakal ambil lagi cincinnya. Nih, aku udah lunasin utangnya bapak 20 juta. Ini bisa ada sisanya 30 juta. Buat tolong terima ya. Enggak. Jangan Aisyah, ibu nggak bisa terima. Aisyah, nggak seharusnya kamu tuh gadein cincin kamu untuk bisa bayarin utang bapak. Mas Akbar,
cincin itu cuma benda mati. Kalau kalian udah baik banget sama aku. Kalian udah tolongin aku, selamatin nyawa aku. Gimana caranya aku balas ini semua? Cincin gak ada artinya ketimbang kebaikan kalian. Tolong Kina ya. Enggak, Aisyah. Kami nggak bisa terima semua itu, Aisyah. Itu cincin nikah kamu, Aisyah. Nggak mungkin kamu gadaikan cincin itu untuk kamu. Kamu boleh mengelak. Tapi Bapak tahu, cincin itu sangat berharga buat kamu. Karena cincin itu adalah satu-satunya ikatan yang kamu masih miliki dengan suami kamu, Aisyah. Nggak seharusnya kamu melakukan itu, Aisyah. Gak apa-apa, Pak. Seperti yang aku bilang tadi, cincin itu cuma benda mati. Kalian bilang kan, kalau aku dianggap seperti anak kalian sendiri. Ya anggap aja ini sebagai bakti aku untuk keluarga, untuk orang tua, untuk kakak aku. Jadi aku mohon tolong diterima ya. Aisyah, kamu betul-betul seperti malaikat penolong untuk keluarga ini. Ya Allah, terima kasih Kau telah berikan malaikat penolong untuk menolong kami. Mama, justru aku yang makasih sama Allah. Aku dikasih keluarga kayak kalian. Gak pernah ngerasain kayak gini sebelumnya. Makasih ya. Kami juga makasih ya. Lucu. Bianca! Apa, Ma? Apaan kamu? Dasar perempuan gak tahu diri, gak tahu malu. Ma! Gak ada ya? Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Kamu itu udah diusir dari rumah ini. Ngapain kamu masuk lagi ke sini? Ini lagi raya-raya. Awas gak? Minggir gak tuh? Keluar kamu tuh udah diusir. Keluar! Apaan sih nonton di rumah sendiri, masa salah? Apa kamu bilang? Rumah kamu? Dasar perempuan gak tahu diri ya. Ini rumah Dimas. Dan Dimas udah benci banget sama kamu. Udah jijik lebih tepatnya. Mama juga jijik sama kamu. Kamu itu adalah pembunuh anak saya Hans. Dan Mama gak akan pernah maafin kamu. Dengar itu. Paham? Tapi Mama paham gak sih? Kalau ini rumah siapa? Rumah Mas Dimas kan? Itu artinya apa? Artinya aku juga berhak atas rumah ini. Karena apa? Karena Mas Dimas itu suami aku. Paham? Kamu dengar ya? Ini Dimas juga lagi proses aja. Tunggu aja. Ya, nanti aja tunggu prosesnya, Ma. Selama belum proses, ya aku masih berhak. Mama juga jangan sok suci. Mama inget ya, Mama tuh punya banyak dosa loh. Dan Mama juga gak sebaik ini. Udah, aku mau masuk ke kamar aku. Gak bisa, kamu gak. Bianca, kamu keluar dari sini, Bianca. Setia, Mama kesel banget deh. Kenapa, Mam? Itu Bianca. Tahu-tahu dia datang lagi, masuk lagi ke rumah ini. Dia leha-leha tadi duduk ke situ. Mama udah usir dia nggak mau. Mentang-mentang Dimas nggak ada di sini. Jadi Bianca di rumah utama? Iya. Setia, Mama bener-bener nggak tahan banget deh ngeliat dia tuh ada di rumah ini.
Mama tuh jadi kebayang-bayang terus sama almarhum adik kamu Hans. Mama jadi kebayang-bayang terus kalau dia itu membunuh Hans. Mama tenang aja. Setia juga gak akan lepasin Bianca, Mam. Karena dia yang bunuh Hans. Dan Setia yakin suatu hari nanti Bianca mendapatkan hukuman yang setimpal. Mas Akbar. Ada apa, Aisyah? Bapak sama Ibu nggak mau terima uang sisa yang tadi, Mas. Jadi Mas Akbar aja yang simpen. Siapa tahu nanti butuh suatu waktu. Enggak, Aisyah. Uang 20 juta yang kamu kasih, itu udah cukup kok buat kita. Ya, tapi Mas Akbar... Aisyah, denger ya, kita nggak bakal terima uang itu dengan cuma-cuma. Kamu denger ya, aku bakal balikin uang kamu begitu aku dapetin uangnya. Aku janji. Ya Allah, Mas. Jangan kayak gitu dong, Mas. Aisyah, tolong, jangan tolak permintaan aku. Aku nggak mau kamu mencoreng harga diri keluarga aku. Nah, lo warnanya itu kalau bisa kontras. Oke. Nin? Ya. Pokoknya semuanya harus perfect. Harus spesial. Entah itu catering atau yang lainnya, semuanya harus perfect, ya. Baik Pak, nanti saya akan kontak vendor catering yang biasa kami pakai. Oh iya, kenapa nggak si Akbar aja ya? Kemarin kan dia cerita kalau orang tuanya itu jualan makanan. Gak ada salahnya gue minta dia untuk pegang catering acara kantor gue ini. Ya, hitung-hitung sekalian aja bantu dia dan keluarganya. Nin, di cancel aja cateringnya biar saya ngurus. Kebetulan saya punya temen, orang tuanya punya usaha kuliner. Baik Pak. Ya, biar saya handle ya. Ya, siap Pak. Oke, kalau gitu meeting untuk hari ini selesai. Dan terima kasih untuk kerjasamanya. Sama-sama Pak, kalau gitu saya permisi ya. Permisi Pak. Halo, Akbar. Ya, ini gue Setia. Apa kabar? Iya, sama alhamdulillah gue juga baik. Oh ya, ada yang perlu gue tanyain. Apa lo bisa untuk menghandle catering di acara kantor gue? Bisa bro, bisa banget. Bagus lah. Yaudah kalau gitu lo kirimin email lo. Nanti ada staff gue yang kirimin ke email lo untuk detail semua acaranya dan menu-menunya mungkin. Oke siap bro, pokoknya ntar gue siapin semuanya, lo tenang aja. Ya, oke, thank you. Sama-sama, gue yang thank you. Yuk, bye. Alhamdulillah ya Allah. Mana aja itu mereka. Sudah 2 jam aku nunggu. Mereka belum datang juga. Udah dikasih tahu, nggak percaya juga. Bang, mereka nggak bakalan datang. Orang kayak mereka nggak bakalan berubah. Aku lebih tahu mereka, khususnya Bianca. Dia darah dagingku. Aku yakin, aku pasti bisa merubah dia. Dibilangin mau sampai lebaran kuda, mereka tuh nggak akan berubah, Bang. Ya udah, kamu urus tuh kafe. Aku ada urusan penting. Oke, Bang.
Permisi. Permisi. Oh, OMG. Itu kan preman yang pernah berurusan sama aku. Aduh, siapa dia namanya ya? Herman. Iya, Herman. Ngapain dia ada di situ? Iya Pak, punten ada apa ya? Saya mau ketemu Bianca. Oh, Ibu Bianca, ada Pak. Mangga silakan masuk. Ibu Bianca, punten Bu, ada tamu yang cari Ibu. Siapa? Pak, mangga Pak, silakan duduk. Herman mau ngapain kesini? Papa cuma mau pastiin kalau kamu baik-baik saja. Oh, OMG. Padahal selama ini aku cuma menduga-duga aja. Ternyata memang benar. Preman kampung yang bernama Herman itu adalah papanya Bianca. Ini. Kamu kan janji mau datang ke restoran, tapi kamu nggak datang. Iya, sorry lupa. Oh, lupa. Kamu mulai bertingkah ya. Papa nggak akan biarkan hal ini. Dan Papa bisa pastiin kalau Papa akan mendidik kamu dengan keras. Ngedidik aku? Aduh, gak usah yang aneh-aneh deh. Aku ini bukan anak kecil ya. Kok bisa-bisanya ya si Bu Siska punya hubungan romantis sama preman kampung kayak gitu? Ih. Benar juga kata si Dani. Mereka nggak akan berubah. Ya, mereka nggak akan berubah. Pak Herman. Ketemu lagi ya kita di sini. Jadi ternyata kamu papa kandungnya Bianca. Tapi sayangnya kamu terlalu baik buat jadi papanya Bianca. Ibu kok bisa tahu soal ini? Apa sih yang nggak saya tahu? Dulu memang Siska pernah bohongin saya.
kemudian dia tinggalin saya. Tapi sekarang dia kembali tertarik pada saya. Kenapa? Karena saya punya uang. Dan untuk Bianca tidak semudah itu. Saya akan didik dia dengan keras. Saya kasih tahu ya, Pak Herman. Saya sangat bisa bantu kamu. Mbak ngeliat cewek yang ada di foto ini? Aduh, kok di mana-mana ada polisi kayak gini sih? Mbak, kok bayinya dibawa lagi sih? Aduh, nggak bisa. Saya bisa banyak bergerak soalnya banyak polisi di sini. Terus kita harus gimana? Aduh, kita harus rubah rencana. Tadi saya dengar Tanisi lagi pada ngobrol. Katanya pusat listrik ada di basement. Berarti kamu bisa ke basement, terus kamu bikin kebakaran di sana. Iya, supaya listriknya mati. Terus saya dan nenek bisa tukeran di bayi, oke? Iya, bisa. Ya sekarang. Ayo, cepet. Mendingan Bapak sama Ibu keluar aja dulu, Pak. Nanti, Bu, saya harus jagain Aisyah, Bu. Ambar, tapi ada kebakaran, ayo kita keluar. Bu, Ibu, dengerin aku ya. Kalau sampai kondisi darurat, aku bakal ajak Aisyah keluar, ya. Ya udah, Bang. Kamu hati-hati ya. Iya. Jagain Aisyah. Thank you.